Halo, saya Amelia. Kita masih membahas di goal pertama, no poverty. Ya, di video kali ini kita akan melihat 3 capaian lagi. 1, 5, kemudian seterusnya lah, ada 3 lagi. Oke, tapi sebelum kita membahas ke capaian-capaian ini, saya menyarankan kepada teman-teman ataupun kepada anak-anak kami yang akan menulis skripsi, tugas akhirnya, kita harus memiliki dokumen ini ya. Kita ada menyediakan soft copy-nya. Silakan cantumkan nomor WA ataupun alamat email di kolom komentar channel YouTube ini. Nah, nanti kita akan kirim ya. Nah, saya juga menyarankan agar dokumen ini di-print, dijilid dan dijadikan satu ya seperti buku-buku bacaan kita yang lain lah. Karena kalau kita membacanya di screen itu akan membosankan ya, dan mata kita juga akan sakit. Jadi saya menyarankan kalau menulis itu kita punya printan, kita jilid dengan rapi, ditumpuk, nanti perlu dibaca ya. Oke. Karena saya mendapat WA dari ada satu teman, padahal beliau sudah cukup di level yang tinggi ya. Beliau berkatakan nggak ngerti gitu ya, karena memang kalau kita hanya mendengar dan tidak tahu sebelumnya apa itu SDGs, dokumennya kita baca sepintas kita akan bingung gitu ya. Jadi silakan di print ya, nanti kita kirim segera ya, segera mungkin 1 atau 2 hari kalau setelah kita tahu nomor emailnya, alamat email atau nomornya kita langsung kirim. Oke ya, jadi kita masuk ke 1, 5. Dikatakan di sini bahwa pada tahun 2030 masyarakat miskin dalam situasi rentan. Ya, kalau masyarakat miskin kemarin itu ini dia masyarakat yang hidup dengan 1,25 ini dunia ya. Kalau Indonesia yang berdasarkan indikator BPS 1,9 US dollar per hari. Udah miskin, kemudian dalam situasi yang rentan. Apa kriteria rentan? Salah satunya ya ibu hamil, anak-anak, kemudian disabilitas, orang dengan kebutuhan khusus, kemudian orang yang dalam situasi pengucilan sosial karena penyakit. Nah, kemudian dia di dalam situasi yang rentan pula di dalam kejadian-kejadian ekstrim. Misalkan perubahan iklim. Perubahan iklim salah satunya itu cirinya nanti bukan mungkin ya, kalau di NTT sana musim kemarau berkepanjangan. Ya, musim kering ya. Kemudian ada situasi bencana, tekanan ekonomi. Inilah kejadian-kejadian yang ekstrim ya, yang membuat kita terpapar kejadian-kejadian yang ada saat ini akibat COVID-19, tekanan ekonomi semakin kuat ya. Jadi 3 dia miskin, dia situasi rentan, sudah miskin, mengalami disabilitas ataupun berkebutuhan khusus, berada dalam situasi bencana kita contohkan. Ada itu. Saya kan kerja di humanitarian, tsunami Aceh, bencana Sumatera Barat, Sinabung. Jadi bisa kita bayangkan, ayo kita bayangkan yuk. Sudah susah, kemudian kita disabilitas, berkebutuhan khusus, di kamp pengungsian. Bagaimana penderitaan itu? Itu yang perlu kita angkat, ya. Itu yang perlu kita teliti. Bagaimana dia mendapatkan makanan. Kalau di bencana itu, yang kalau tidak dikelola dengan profesional, ada standar kebencanaan, namanya SPIR ya, minimum standar humanitarian respon. Kita bisa cek itu di internet ya.
ada buku panduannya dan terus diupdate ya bagaimana sebenarnya pelayanan di dalam kebencanaan. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, kalau di bencana itu benar-benar hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang lincah itu terus yang dapat. Silakan. Kita tidak berharap ada bencana lagi ya. Tapi kalau ada bencana silakan kita teliti itu. Supaya jelas ya. Jadi bagaimana orang-orang yang dalam situasi ini, yang situasi 5 ini memang benar-benar menyedihkan ya. Sudah susah, kemudian dalam situasi rentan, dan dalam situasi tekanan ataupun kejadian-kejadian ekstrim. Ya yang paling banyak di Indonesia ini sekarang memang bencana banjir, tanah longsor itu mungkin tiap daerah ada itu. Tapi memang kalau untuk bencana-bencana yang seperti tsunami itu mungkin beberapa wilayah saja, kemudian letusan Gunung Merapi, ya. Tapi banjir sepertinya menyeluruh ini, semua dapat bagian ini untuk banjir. Ya ini situasi banjir di Tebing Tinggi Sumatera Utara. Di rumah sakit bisa dibayangkan banyak sekali orang dengan kondisi rentan di situ ya, sakit, kena banjir. Saya juga nggak tahu membayangkan bagaimana mereka dievakuasi, kemana mereka dievakuasi nih. Jadi ini yang perlu kita teliti ya, bagaimana kira-kira masyarakat seperti ini di situasi banjir misalnya. Kita sesuaikan dengan bidang keilmuan kita. Ya. Apalagi kira-kira ya. Apakah ini salah satu tema riset yang mungkin bisa kita angkat. Apakah masyarakat kelompok miskin dalam situasi rentan ini bisa diperhitungkan? Apakah mereka memiliki keterwakilan? Katakanlah kalau ada community base atau pengelolaan risiko bencana berbasis masyarakat di sebuah situasi bencana, apakah mereka ada keterwakilan dari kelompok ini di komunitas itu, sehingga suara ataupun kebutuhannya bisa terakomodir. Nah itu bisa kita teliti. Atau kejadian-kejadian bencana itu apa dampaknya kepada mereka? Apakah mereka semakin pendek usianya? Saya sebenarnya punya pengalaman ya. Ada seorang lansia, bukan seorang lansia, banyak lansia di pengungsian. Mungkin saja kalau dia di rumah kemarin itu di situasi yang aman, meskipun dia sudah tua dan mungkin dia juga dalam situasi sederhana ya. Tapi kalau di desa kan makanan sudah pasti ada ya. Kalau di desa kan bisa ya paling kita hanya membeli yang penting-penting saja. Makan dia punya, rumah mungkin dia bisa nyaman. Meskipun dia tua mungkin dia tidak akan secepat itu meninggal. Tapi karena di pengungsian dia akan ke kamar mandi juga susah. Dia tertekan, ingat dengan sawah ladang ataupun memorinya di rumahnya. Akhirnya dia meninggal. Serius ya. Jadi itu bisa kita teliti. Ada banyak kejadian yang bisa kita teliti dari capaian ini loh. Serius ya. Oke, terbawa perasaan jadinya. Ini dia memastikan mobilisasi sumber daya termasuk kerjasama pembangunan dari negara-negara maju ke negara berkembang. Jadi kalau misalnya pembangunan yang diimplementasikan harus sesuai dengan negara yang akan kita bantu. Inilah kira-kira artinya mobilisasi sumber daya ini, artinya memobilisasi itu ya ada jejaring yang bisa memberikan bantuan sumber daya melalui kerjasama pembangunan. Jadi ada kecenderungan negara-negara pemberi ini, negara-negara donor katakanlah, memberikan sarana pembangunan ini yang mungkin kurang sesuai di negara berkembang. Ya, ketidaksesuaiannya itulah kita teliti. Contoh,
ini ada banyak kejadian-kejadian mekanisasi pertanian. Ya memang kita perlu ya, kita pasti perlukan mekanisasi pertanian. Tetapi bisa kita teliti berapa pengurangan penggunaan tenaga kerja dari substitusi tenaga kerja manusia menjadi mekanisasi. Ngerti kan maksudnya? Jadi kalau misalnya kita ya memang kita perlu ini, kita pasti perlu ya. Tetapi ada kalanya kita juga tidak memerlukannya. Ya, kalau misalnya tenaga kerja banyak, kalau mereka bisa mencangkul ya kita suruhlah mereka kita upahkan saja dengan tenaga kerja manusia. Karena apa? Dengan mekanisasi ini semakin banyak urbanisasi karena tidak ada lagi tenaga kerja yang terpakai. Jadi mereka mencari pekerjaan yang lain. Ya. Tapi kalau memang masing-masing wilayah beda ya. Ya mungkin aja juga katanya ada kaum muda nggak mau lagi bertani, jadi mereka merantau. Nah itu yang perlu kita teliti ya. Jadi kembali kemari, jadi sebaiknya memang negara-negara donor ataupun yang ingin membantu negara berkembang disesuaikan dengan konteks lokal. Ya, artinya memang dikaji. Disinilah juga kita berperan memberikan kontribusi. Misalnya ada dana desa yang akan dipakai untuk mendukung sarana produksi pertanian di hilir katakanlah. Kita sebenarnya belum perlu itu misalkan satu mesin yang canggih. Mungkin dengan mesin yang medium bisa gitu. Jadi kita buat analisis kelayakan usahanya, kita sumbangkan resume hasil penelitian kita itu ke desa yang kita teliti. Nah, itu kan sudah menjadi satu bentuk kontribusi kita untuk mencapai SDGs gitu. Jadi untuk mencapainya itu, untuk memberikan kontribusi itu bukan harus yang besar-besar ya. Hal kecil juga akan bermanfaat. Itu dia. Kemudian, nah ini di level pemangku kebijakan ya. Jadi memang program-program yang direncanakan itu harus berpihak kepada kelompok miskin dan perempuan. Ya, saya pernah melihat ada ya webinar dari Kemenristek ya tentang GESI, Gender Equality Social Inclusive. Jadi memasukkan isu gender dan inklusivitas di dalam sebuah kebijakan, di dalam sebuah penelitian. Ya, ini mungkin kalau untuk riset S1 mungkin ya ini mungkin yang levelnya agak tinggi ya untuk S2 atau S3. Ya jadi memang kerangka kebijakan itu harus berpihak kepada yang miskin. Ini satu contoh yang saya lihat ya. Jadi misalkan di dalam membangun sebuah komunitas sudah disarankan itu ya, sudah menjadi ketentuan bahwa ikutkan perempuan karena perempuan akan tahu apa kebutuhan yang akan disuarakan di dalam komunitas itu. Ya misalkan perempuan kalau di humanitarian itu ya, kalau mereka buat advertising untuk sebuah posisi, mereka cantumkan di kalimat terakhir, women encouraged to apply. Jadi perempuan itu didorong untuk melamar gitu, dicantumkan. Jadi misalkan ini pengalaman ya, ada laki-laki sama skornya dengan perempuan, tapi sama skornya ya, kualitasnya sama. Itu perempuan yang diduluankan. Itu masa-masa kami dulu ya di humanitarian. Ya itu karena memang perempuan memang didorong untuk ikut berpartisipasi di dalam sebuah kegiatan atau di sebuah proyek seperti itu kira-kira. Nah ini juga kita pembangunan berpihak kepada masyarakat yang miskin. Jadi yang selama ini masyarakat miskin tidak menjadi, bukan tidak lah ya, pasti di dalam perencanaan mereka diikut serta, artinya semua berniat, pemerintah berniat
pemerintah yang dulu pun sebenarnya berniat untuk berpihak kepada yang miskin. Saya yakin itu. Saya yakin semua berpihak ya, tapi mungkin di dalam implementasinya agak sulit ya. Tapi sekarang ini memang karena dia lebih difokuskan, seperti ada di video kita sebelumnya atau di slide kita sebelumnya, ini perlindungan sosial yang khusus dibuat untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin ya. Jadi memang sudah lebih difokuskan ya untuk mengangkat mereka sehingga mereka memiliki harkat ataupun dignity. Oke, itu dia. Sudah selesai capaian dari goal 1 di video pertama, video kedua, dan video ketiga. Ya. Sekali lagi, jika membutuhkan soft copy dari SDGs, silakan cantumkan nomor email, alamat email, dan nomor WA di kolom komentar. Itu dulu paparan saya untuk kali ini. Kalau ada yang salah mohon dikoreksi, silakan dikoreksi. Kita menerima segala koreksi dan masukan. Semoga ini bermanfaat kepada kita semua, kepada Bapak Ibu dosen, kepada mahasiswa yang akan menulis skripsi atau tesis. Ya, terima kasih. Sampai ketemu. Merdeka.